Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars ZI. Indonesia.
Indonesia, Indonesia, membangun zona integritas bebas dari korupsi. Indonesia, Indonesia, wujudkan birokrasi bersih siap melayani. Cegah korupsi, kolusi, nepotisme, tingkatkan kualitas pelayanan publik. Cegah korupsi, kolusi, nepotisme, tingkatkan kualitas pelayanan publik. Bisa, pasti bisa. ZIWBKWBBM, zona integritas wilayah bebas dari korupsi. ZIWBKWBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ayo wujudkan ZIWBKWBBM, dalam birokrasi kita bisa, pasti bisa, bisa, pasti bisa. Pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Nurul Istiqomah, SPDI, MPD. Abdul Mukni, SAG. Dr. Subhan, SPD, MSI. Febrian Taufik Saleh, SPDI, MPDI. Ahmad Hadiri, SAG, MAG. Sukirman, SAG, MPD. Zainal Anwar, SSY. Dr. Sutirjo, SPD, MPD. Dr. Anda Samsudin, MPD. Dr. Anda Erni Komariah Rida. Muhammad Amin Tohari, SAG, MPDI. Siti Aisyah, SAG, MPD. Nanang Sukmawan Setiabudi, SPD, MPDI. Tikno, SSY. Ahmad Fauzi Husairi, SAG. Dr. Andes Gufron, MPD. Anas Fauzi, SAG, MPD. Ahmad Sarani, SAG, MH. Pembacaan Fakta Integritas oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang diikuti oleh seluruh ASN. Disilakan. Saya aparatur sipil negara. Bersama ini menyatakan janji. Dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem integritas. Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Loyal kepada pimpinan Kementerian Agama. Menjaga kebersamaan. Dan melaksanakan kepatuhan. Terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerja saya. Secara konsisten. 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 5. Menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Agama serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 8. Melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Demikian pernyataan janji saya ini. Saya buat dengan sesungguhnya atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam fakta integritas ini. Saya bersedia diberhentikan dari jabatan dan dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh pejabat struktural di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Malang yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Disilakan. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang berkenan mengesahkan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Bapak Kepala Kantor berkenan kembali ke tempat. Pejabat yang telah melakukan penandatanganan disilahkan kembali ke tempat dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Si Mamat beli kentang ke kota Bangil. Selamat datang Bapak Kakanwil. Izin sekali lagi ya, Ika dan saya lembur tadi malam. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Sruji Bakhtiar, MPDI. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Haji Ahmad Samton, MAG. Yang kami hormati, Kasubag TU, Kepala Seksi Penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Pengawas Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala KUA dan Kepala Madrasah Negeri Sekota Malang, dan tak lupa juga sedari tadi yang setia menemani kita dengan antusias yang luar biasa, aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang berbahagia. Marilah kita haturkan puji kepada Yang Maha Suci, syukur kepada Yang Maha Ghafur, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya lah pada hari ini, Rabu 4 Desember 2024, kita dapat menghadiri acara pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan launching aplikasi Lentera, laporan elektronik kinerja terpadu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya senang sekali, saya Dian Harija dapat memandu acara pada siang hari ini. Demi kelancaran kita pada pagi siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Mukhlis, Guru Mandua Kota Malang. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Kami mohon berkenannya kepada Bapak Haji Ahmad Samton SHI MAG, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Seruji Bahtiar, yang saya hormati para pejabat struktural, seluruh ASN yang hari ini hadir di tempat ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini, meskipun AC-nya sudah ditambah dan masih terasa panas, saya mohon maaf karena tempatnya, dan saya berharap semua ikut mendengarkan pengarahan dari Pak Kakanwil, sehingga saya minta semuanya hadir, dan saya minta kepada semua pimpinan Satker di wilayah Kota Malang untuk tidak mengizinkan cuti para pegawai pada hari ini, khusus hari ini, karena pentingnya acara. Saya anggap penting karena tahun ini adalah tahun spesial, dan kita juga dapat menteri yang spesial, di mana Pak Kakanwil dan Pak Menteri Agama kita sekarang ini terus menggaungkan integritas. Satu hal yang saya ingat betul dari dawuh Pak Menteri kemarin adalah kalimatnya
lebih baik saya masuk penjara dengan menjaga integritas daripada saya dianggap bersih tapi sesungguhnya kotor. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Pak Kakanwil selamat datang, dan kepinginnya kemarin kalau Kemenak Kota Malang dapat syukuran sekalian, tapi ternyata belum waktunya. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kakanwil, kita sudah memulai sejak 2019 dan integritas itu sesungguhnya bagi saya pribadi itu adalah mainan saya sejak kecil. Karena begitu saya jadi ASN, yang disampaikan oleh abah saya adalah, "Nang, hari ini kamu jadi ASN, maka saya minta niatnya adalah khidmah ummah. Jangan bermewah-mewah dengan gajimu, karena kamu tidak bisa seperti saya." Bapak saya ASN tapi tidak memakan gajinya untuk menghidupi anak-anaknya dengan menjadi sopir bemo dan tukang reparasi jam. Kamu hanya boleh makan tahu tempe. Kalau kepingin makanan yang enak, datang ke rumah saya. Berikan gajimu sebagian untuk kemaslahatan umat. Ini yang terus saya pegang, sehingga alhamdulillah waktu jadi kepala KUA Klojen, saya membangun musola dengan kawan-kawan, yang itu musolanya juga melalui Bank Mandiri. Kemudian di Sukun kita bikin balai nikah basis taman untuk memberikan kebanggaan kepada para pengantin. Di KUA semuanya masih ada sisanya, tinggal di KUA Kedung Kandang yang hilang jejaknya karena furniturnya sudah dihancurkan semua sama kawan-kawan karena ada pembaruan-pembaruan. Karenanya sejak awal saya mengajak kawan-kawan untuk meniatkan bahwa ZIWBK ini adalah mainan, yang paling utama adalah bagaimana kita di hadapan Allah. Namun demikian tentu upaya-upaya kecurangan-kecurangan, fitnah-fitnah yang dilakukan untuk menggagalkan kita untuk berbuat baik harus dilawan. Karenanya insya Allah nanti habis ini saya akan memperkenalkan, Kemenak Kota Malang akan punya pengacara, yang pengacara itu akan memberikan edukasi-edukasi hukum kepada kita dan memberikan pembelaan-pembelaan terhadap Kementerian Agama secara khusus, utamanya yang berbau fitnah. Kalau pancen ngelakoni kesalahannya tidak akan dibela. Dan ini menjadi semangat kami. Kami mendorong Pak Kakanwil kepada seluruh madrasah-madrasah untuk ber-ZIWBK, termasuk Pak Sam ini. Dulu saya ancam, Pak Sam awas lega submit. Ini termasuk orang yang terakhir submit dengan paksaan saya, tapi ternyata malah yang saya mungkin dorongnya ke banter rendah ini yang melepuh ini. Nah, bukan apa-apa, tentu kita lelah. Kita lelah dengan upaya-upaya kita ini kalau setiap saat dipanggil kejaksaan, setiap saat hanya untuk hal-hal yang remeh-remeh. Makanya saya mendorong untuk ayo terbuka, ayo transparan. Dan ngapunten Pak Kakanwil, niki kepala-kepala madrasah niki rodok nakal. Karena
kemarin sempat diberitakan di media massa itu humasnya itu diem saja tidak berbuat. Yang membuat kantor pemberitaan itu saya pribadi dan saya yang upload di. Untuk apa? Kepingin. Meskipun ya madrasah itu kan anak kita, jadi kalau loro itu tego lorone tapi gak tego patine. Tetap harus diupayakan perlindungan-perlindungan, kita menyampaikan. Dan advokat yang saya SK-kan tadi kemarin sudah bantu Pak Amin yang saat ini sedang bermasalah. Sekali lagi, sampai kapan kita ini setiap hari menjawab masalah pertanyaan-pertanyaan? Maka ayo kita terbuka, ayo ber-ZIWBK. Tapi tanpa harus dengan label-label. Hentikan fitnah-fitnah. Saya kalau seumpama memang benar-benar melakukan kesalahan, saya siap. Tetapi kalau saya difitnah, tentu yang kasihan kawan-kawan yang sampai melekan malam-malam. Mbak Ika itu sampai nangis 2 ember. Makanya ini akan kita tindak lanjuti seperti sebagaimana perintah Pak Kakanwil. Kita akan telusuri siapa yang melakukan fitnah ini dan tentu akan ada hukuman disiplin kalau ditemukan. Pak Kakanwil yang saya hormati, saking kepinginnya saya ini terbuka, saya bikin acara ABG, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan. Saking inginnya saya itu terbuka dengan kawan-kawan, bebas dikritik, sampai saya buatkan pintu khusus untuk ruang kepala itu, ada tulisannya pintu khusus pegawai, yang mereka tidak perlu mengetuk pintu langsung masuk. Kalau saya sedang terlelap tidur, mereka tahu kalau saya ini sedang ngorok di dalam ruangan. Hanya kepingin seperti tadi disampaikan Pak Kakanwil, untuk apa hidup kita ini? Hidup kita cuma sebentar. Kalau hanya sekedar merawat kebencian untuk apa? Karenanya saya mohon maaf Pak Kakanwil kalau ini dianggap sebagai kegagalan dan saya harus dihukum, siap dihukum, karena mungkin kalau integritas saya bisa jaga, tapi kalau fitnah tentu itu perbuatan orang yang saya tidak bisa memaksa orang untuk tidak berbuat curang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi kawan-kawan, ini karena tentu saya juga kadang-kadang lelah buat tulisan-tulisan di media massa untuk menjawab fitnah terhadap madrasah. Makanya sebentar lagi kita bekerja sama dengan Jatim Times. Yang menyelenggarakan Jatim Times ini ada kursus kehumasan bagaimana menulis dan menjawab counter attack terhadap pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Tentu karena ini yang penyelenggaranya bukan Kemenak, kalau berbayar itu bukan urusan saya, tetapi saya berharap panjenengan mengikutkan humasnya kawan-kawan yang bisa menulis. Untuk sekali lagi jangan dibiarkan tulisan-tulisan buruk tentang kita, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan integritas itu luar dalam. Karenanya ada 2 hal, kita sudah Kemenak Kota Malang akan sudah didampingi oleh pengacara. Jangan macam-macam. Kalau nuduh saya dan memang saya melakukan kesalahan, saya siap dihukum, tetapi awas kalau itu fitnah, dan fitnah itu berkaitan dengan kerja kawan-kawan yang tentu lelah, saya akan lawan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Kakanwil. Saya mohon dengan sangat arahannya. Kalau karena ZIWBK saya dimutasi ke Pacitan ya tidak apa-apa lah, karena saya sudah berusaha maksimal. Saya benar-benar tercekat ketika Irjen Pak Kastolani mengatakan
saya berharap Jawa Timur pecah telur, tapi ini sudah pecah telur bener, ada dari Mandua Pak Kakanwil. Moga-moga Allah melindungi kita semua, dan moga-moga orang-orang yang telah memfitnah Kementerian Agama ini diweleh nomi Gusti Allah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan bagi kami ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang telah hadir di tengah kita Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan kami yakin para ASN sudah tidak sabar untuk menyimak pembinaan dari beliau. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, marilah kita simak pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan sekaligus berkenan melonsing aplikasi Lentera kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Suruji Bakhtiar MPDI, kami haturkan. Jangan menyuruh saya berdiri Bapak Ibu ya. Nanti di belakang Pak berdiri, ini saya sudah berdiri. Saya tahu waktunya tidur, maka kalau serius saya ngomong sampean tidur. Makanya saya nggak mau serius, mau guyon-guyonan saja ya. Tapi kalau guyonan saya nyelekit, jangan marah, jangan tersinggung. Kalau guyonan masa mau marah mau tersinggung Pak? Kalau saya guyonan marah tersinggung, itu berarti ada masalah dengan hati dan jiwanya ya. Berarti hatinya sedang sakit bener ya. Makanya saya mau guyonan, kalau ada yang marah dan tersinggung dengan guyonan, berarti hati dan jiwanya sedang segera bawa ke lawang. Lo kan guyon Pak, masa mau marah tersinggung? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak Pak. Kalau ini bukan guyonan nih Pak, serius ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, yang panjang seneng panjang berarti. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang beserta seluruh jajaran, salah hadir semua Kasubag, Kasih dan penyelenggara. Yang saya hormati teman-teman Kepala Madrasah, Kepala KUA, penyuluh, pengawas, dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang. Hadirin hadirat, takut ada yang tidak disebut, maka hadirin hadirat sudah masuk di situ. Pertama tentunya wajib kita mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah mau barokah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian ini bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Kan hanya itu Pak, SETI itu dalam rangka ridha Allah. SETI itu agar dicatat sebagai amal ibadah, asalkan niatnya ini karena Allah Pak, bukan karena ingin dapat penghargaan. Nggak tahu Mandua itu ingin penghargaan pun nggak tahu saya Pak. Penghargaan itu adalah hikmah dari ikhtiar kita, bukan itu. Tapi membangun set ini dalam rangka ridha Allah, dalam rangka semua apa yang kita lakukan kalau set itu kan akan dinilai ibadah itu Pak. Nggak ada yang lain-lain itu. Persoalan lolos tidak lolos itu bukan urusan kita, itu urusan al insan bitafkir wallah
Ya saya sebenarnya kecewa, ya kecewa juga kepada kepala kantor ini. Gimana kepala kantor itu nggak lolos ya? Makanya saya marahi sekarang. Kalau tidak siap jadi kepala kantor Pak, jadi kepala kanwil aja Pak. Ya kan kita perlu guyon-guyonan Pak. Kalau nggak gitu sampean seneng tidur saya ngomong. Saya berharap banyak dengan Kota Malang. Tapi Allah mentakdirkan lain. Dan itu yang terbaik menurut Allah. Tapi kita harus belajar sebab-sebab tidak masuk. Saya sangat ekspektasi saya sangat tinggi. Saya sudah pasti masuk itu Kota Malang itu. Justru madrasah-madrasah itu tidak yakin, Pak. Ternyata madrasah yang masuk. Makanya ayo Bapak Ibu sekalian, jangan ada dusta di antara zat ini adalah kehormatan. Zat ini adalah harga diri. Zat itu adalah tujuan kita. Zat ini asa kita. Zat ini kemuliaan, maka jangan nudai dengan fitnah. Hati-hati yang memfitnah, al-fitnatu asad minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan pernah ketawa di atas penderitaan teman-teman yang sudah gagal membangun zati karena fitnah. Nanti di akhirat pasti akan dimasukkan di nerakanya Allah itu. Jangan serius Pak, ini saya guyon Pak. Kok jadi serius ini? Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menjadi bagaimana temanya saya sekarang, menjadi ASN yang punya integritas. Kan kalau diundang harus ada temanya, Pak. Saya terus terang ketika mau diundang oleh kabupaten kota, saya tanya, butuh apa? Kalau tidak jelas, saya lebih baik tidak datang. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Makanya saya tanya, kalau ada yang ngundang, niatnya apa? Apa mau karakter building? Ayo, kalau mau bicara tentang karakter building. Mau bicara tentang capacity building? Ayo, saya mau bicara tentang capacity building. Kalau mau bicara tentang leadership, saya mau bicara tentang leadership. Kalau bicara tentang manajemen, ayo saya mau bicara manajemen. Maka siapapun yang mengundang saya, kalau tidak jelas saya pastikan saya tidak mau datang. Untuk apa Pak datang kalau tidak tidak memberi manfaat? Kan lebih baik di kantor Pak, banyak pekerjaan di kantor itu. Apalagi motivasinya materi. Saya sudah mati dengan pangkat dan jabatan, mati rasa. Saya sudah mati rasa dengan materi Pak. Sudahlah, urusan materi, jabatan, urusan Allah. Untuk apa kemudian ambil keundangan dan kapling-kaplingnya Allah itu? Urusan rezeki itu urusannya Allah Pak, bukan urusan kita. Makanya membangun zat itu tidak mungkin mati kelaparan. Membangun zat itu tidak mungkin mati kemiskinan. Membangun zat tidak mungkin mati kekurangan. Justru dengan membangun zat itu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ada orang telepon, tidak ada namanya, diangkat. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Tapi kalau tidak punya integritas, ada orang telepon, dikiranya siapa? Polisi, dikiranya siapa? Jaksa. Tenang Pak enggak? Enggak tenang. Tidak tentram, tidak bahagia. Termasuk pemfitnah itu, kalau dia bahagia tentram berarti hatinya rusak, jiwanya rusak, berarti dia sakit jiwa dan hatinya juga sakit. Mohon maaf Pak, bagi saya pengkhianat itu halal darahnya, dan pasti saya bunuh itu. Saya bunuh karirnya, pasti Pak. Makanya kalau mau fitnah jangan ketahuan.
Kalau ketahuan bagi saya selesai. Orang Kementerian Agama harus amanah. Jangan jadi pengkhianat halal darahnya. Kalau ada yang membuktikan silakan, fitnah kemudian tidak benar kemudian ketahuan. Selesai bagi saya, Pak. Saya di Kanwil ketika awal-awal sudah menyampaikan ke teman-teman, saya sampaikan. Saya mengelola Kanwil itu pakai manajemen kolbu. Pendekatannya adalah humanis dan familiar. Berarti apapun yang saya lakukan itu berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika berangkat dari lubuk hati yang paling dalam, maka akan nyambung dengan lubuk hati yang paling dalam. Maka di situ yang namanya kompetisi tidak persaingan tidak Kenapa? Karena antara kita ini adalah satu keluarga. Ada bapak, ibu, ada masa anak bersaing dengan bapaknya, anak bersaing dengan ibunya. Enggak ada Pak persaingan, enggak ada kompetisi apalagi. Enggak ada ceritanya oh anaknya itu memfitnah orang tuanya atau orang tuanya memfitnah anaknya. Itu namanya bukan keluarga, itu orang luar dan tidak cocok ada di Kementerian Agama. Ya, silakan cari tempat. Kalau ketahuan formnya sudah siap, tinggal ngetik nama. Tinggal pilih di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur, Pak. Saya paling tidak suka kalau fitnah-fitnah. Lebih baik ngomong, Bahtiar, Anda Kanwil, tapi kok semena-mena. Lebih baik ngomong begitu, Pak, daripada nusuk dari belah. Itu namanya orang tidak itu namanya banci. Apa banci, Pak? Hah? Kalau panci kan lain. Jenis kelaminnya nggak jelas, atau jenis kelaminnya dua, banci. Jadi kalau ada ngomong di belakang itu namanya tidak gentle, berarti banci, nggak cocok ada di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur di kota ini warning Pak. Dan saya tidak takut sama siapapun. Saya hanya takut kepada Allah. Tapi saya akan menghormati dan menghargai siapapun. Tapi kalau tidak menghormati, tidak menghargai siapapun, saya akan lebih tidak menghormati dan tidak menghargai siapapun. Anda jual, saya beli. Ya udah Pak, prinsip hidup saya nggak mau ruwet-ruwet hidup itu. Nggak mau satu komando, buang. Ngapain mau pelihara? Duri dalam daging, pengkhianat halal darahnya. Ya ini saya harus ngomong seperti ini Pak, tapi ini guyon Pak, jangan serius ya. Nanti jangan marah, jangan tersinggung. Wah, saya guyon kok marah tersinggung. Bapak sekalian yang berbahagia, bagaimana kemudian menjadi ASN yang punya integritas? Yang pertama adalah yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan kepada siapa? Kepada dirinya Pak. Bahtiar, Anda Kanwil, tapi jangan semena-mena. Bahtiar, Anda Kanwil, tapi jangan sewenang-wenang. Ingat, jabatan itu amanah, bukan fasilitas. Tapi kalau jabatan dimaknai fasilitas, maka biasanya sewenang-wenang, akan kadang air aja minta dibukakan Pak, tuangkan air. Itu namanya amanah dimaknai apa? Jabatan dimaknai fasilitas. Ya, kalau ada pimpinan air minta dituangkan, ya itu tanda-tanda pimpinan sudah stroke gitu Pak. Nah ya Pak, nuangkan air aja nggak bisa, berarti tangannya kan sudah tidak berfungsi itu. Ya, mau makan minta diambilkan, nah, itu tanda-tanda pimpinan struktur. Hati-hati pimpinan-pimpinan ini, ya Pak Kepala ya. Pak Kepala minta dilayani enggak? Beneran ya, takut sampean karena ada orangnya.
Kita semua ini as-sayyidul qaum. Siapa sayyidul qaum? Khadimuhum, pelayan Pak. Namanya aja yang mulia Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Ahmad Surji Bahduar. Pelayan, tidak usah bergaya. Apalagi yang bukan Kanwil, Pak. Sayyidul qaum, khadimuhum, pelayan, ayo layani. Maka kita ini berarti yad'una ilal khair, menyerukan kepada kebaikan. Siapa? Diri kita, jangan orang lain, Pak. Kita ini pinter nyuruh orang tapi tidak pinter nyuruh dirinya. Sama guru-guru itu hati-hati. Anak-anak kalau pingin pinter belajar ya. Gurunya enggak belajar. Yad'una ilal khair itu adalah siapa? ASN yang punya integri, nyuruh kepada dirinya, Pak. Bukan nyuruh kepada orang lain. Kalau setiap dirinya menyuruh dirinya, kan tidak perlu ada nyuruh-nyuruh orang lain, Pak. Anak-anak jangan lupa ya, sholat tahajud. Gurunya tahanyut. Hati-hati pemimpin sayyidul qaum khadimu yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan deh, Pak. Walaupun kebaikan yang diserukan kalau sampai tidak melakukan, berarti bukan ASN yang punya integri. Anak-anak jangan terlambat ya. Atau Pak Kanwil bilang, Bapak Ibu Kabid Pembimas jangan terlambat misalnya. Kabid Kanwilnya terlambat, Pak. Ayo Bapak Ibu sekalian, serukan kepada diri kita kebaikan. Maka sebelum kita menyuruh memerintah orang lain, suruhlah diri. Jangan korupsi. Tapi yang nyuruh korup. Jangan terima gratifikasi. Datang ke madrasah disangguni diambil. Datang ke GA disangguni menikahkan rumahnya pengantin disangguni diambil. Bukan di sini, sana, Pak. Kalau sini nggak ada, saya yakin. Lihat raut wajahnya nggak ada. Kepala di sini kayaknya bagus-bagus, Pak, kayaknya. Jangan marah, jangan tersinggung. Saya Pak, haram itu, Pak, gratifikasi itu haram. Kalau saya mulai dulu ketika di Probolinggo, ketika teman-teman mau buat banner di KUA, tolak gratifikasi, pungli dan saya bilang bukan tolak tapi haram. Gratifikasi haram. Tanya aja ke kepala KUA di Probolinggo itu. Dan itu viral, Pak, karena dikirim ke Jakarta. Haram. Gratifikasi jangan bilang halal, Pak, haram, Pak. Saya nggak minta. Tidak mungkin seseorang akan memberi kepada kita kalau tidak punya kepentingan, tidak ada hubungan, tidak ada relasi kekuasaan. Coba sampai datang ke rumahnya orang, apa dikasih amplop? Nggak mungkin. Seperti saya misalnya ke kantor ke kota Malang, kalau bukan Kanwil nggak mungkin disanguni, Pak. Tapi saya pastikan kalau nyanguni tidak undang nyanguni saya ambil uangnya, kepalanya saya pecat. Kan enak, Pak, kalau maksa uangnya saya ambil tapi kepalanya saya pecat. Ya siapa saja, kalau saya ke KUA disanguni maksa saya ambil uangnya, tapi besoknya sudah tidak jadi kepala. Yang kepala madrasah juga begitu, besok sudah tidak jadi kepala madrasah. Kan enak, Pak. Gratifikasi. Karena gratifikasi itu dilarang. Ketika dilarang berarti Nah coba kalau barang haram dimakan oleh kita, tumbuh daging haram. Dikasihkan istri kita tumbuh daging haram. Dikasihkan anak kita dimakan tumbuh daging. Kullulah min nabata minal harami fannaru aula bihi. Setiap daging-daging tumbuh
yang haram itu, maka fannaru aula bihi, tempatnya di neraka. Lah kita tentunya ingin menghindari ini semuanya. Oleh karena itu ayo Bapak sekalian, serukan kebajikan kepada diri kita masing-masing, jangan kepada orang lain. Ibda binafsi. Orang lain pasti Pak, kalau setiap individunya sudah menyerukan kebaikan pada dirinya, sudah nggak perlu lagi ada ya pembinaan-pembinaan seperti ini, nggak penting menurut saya itu Pak. Yang penting itulah pembinaan oleh dirinya sendiri, Saya ngomong begini-begini, sampean pulangnya nggak ngikutin, kan berarti kan percuma Pak. Yang penting itu adalah apa? Pembinaan oleh dirinya sendiri. Nah ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Maka berfatwalah kepada dirinya, bukan kepada orang. Makanya anak-anak kita itu hati-hati dengan ini. Anak-anak jangan lupa ya, yang muslim ngaji misalnya, nah gurunya kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah benci dan murka kepada orang yang hanya takulu itu Pak, ngomong tok tapi tidak melaku. Nyuruh sholat duha, sholat tahajud, suruh ngaji, qobliyah ba'diyahnya jangan sampai lupa. Nah, ini hati-hati kepada teman-teman yang seneng diskon ini. Biasanya ke Surabaya aja jamak kosor, duhur asar 8 jadi 4, itu kan diskon Pak. Atau jalan kemana kemudian diskon itu. Iya boleh, enggak apa-apa, ada ruso itu, tapi bisa jadi itu maknanya ujian itu. Lagi kalau barang diskon itu kan barang apa Pak? Barang-barang diskon itu barang afki, barang diskon itu cucigu, barang diskon itu loh barang yang lah iya kok sampai tuh pingin menjadi ASN yang punya integritas yang yad'una ilal khair, tetapi kemudian sholatnya didiskon, diskonnya 50%, ditambah lagi diskon lagi qobliyah ba'diyahnya sudah tidak ada, menjadi 70%. Nah kalau itu terjadi berarti ini adalah barang-barang diskon semua nih, barang-barang cuci gudang, barang-barang yang tidaklah yang lagi mana kemudian mau jadi ASN yang punya integritas yang yad'una ilal khair, wong untuk dirinya saja susah Pak. Dan itu semua yad'una ilal khair, ASN yang punya integritas itu kuncinya nanti di hati kita ini Pak. Ada mudwah ya, segumpal darah itu ya dalam diri kita. Kalau mudwahnya soluhat baik, maka baik semuanya, maka tidak mau barang-barang diskon itu Pak ya. Ya boleh lah, masa setiap ono diskon tok. Ad-daruratu tubihul mahdzur, masa darurat terus itu ya. Kalau kita ingin menjadi ASN yang punya integritas, sehingga nanti kalau punya integritas yad'una lil khair, menyerukan kebaikan. Bahtiar, jangan jadi tukang fitnah, jangan mendolimi orang, jangan mencaci maki orang, jangan merugikan orang. Dia akan menyerukan kepada dirinya. Kenapa? Karena mudwahnya sudah suluhat. Kenapa suluhat? Karena tidak mau diskon-diskon itu Pak. Dia akan menyerukan kepada dirinya. Nah ketika kemudian difitnah, didolimi, dicaci maki, tidak boleh marah. Kalau marah rugi Pak enggak? Rugi Pak. Orang marah itu asam lambungnya naik, tensi darahnya naik. Kalau sudah tensi darah naik, asam lambung naik, nanti stroke tuh. Setelah stroke apa? Setelah stroke apa? Mati. Maka rugilah orang yang senang marah Pak. Dan orang yang senang memerintah menyuruh potensi nanti pemarah. Kenapa? Ketika yang diperintahkan tidak dilakukan, yang disuruh tidak dilakukan, dia akan marah. Asam lambungnya naik, tensi darahnya naik, stroke Hati-hati nih kepala madrasah, kepala KUA, kepala kantor, Pak Kanwil, jangan nyuruh, jangan merintah. Orang yang nyuruh merintah berarti dia tidak bisa melakukan sendiri. Orang yang tidak bisa melakukan sendiri berarti sudah lumpuh. Kalau lumpuh berarti stroke.
Lah ya Pak, kan gitu kan. Memerintahlah kepada dirinya. Nah, ASN yang punya integritas itu adalah kemandiri. Disitulah kemudian orang akan mengikuti. Kenapa? Akan menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi teladan, Pak. Kata-kata yang baik mengajak kepada orang lain, menyuruh, memerintah kepada orang lain. Kalau hanya kata-katanya yang baik tapi perilakunya tidak baik, saya hakul yakin tidak akan pernah didengarkan oleh orang. Bahkan hele apa. Tapi ketika memerintahkan dirinya, melakukan dirinya, maka orang lain akan mengikuti jika orang lain belum mati rasa. Hatinya masih hidup. Tapi kalau hatinya sudah mati atau hatinya sudah fasadat, misalnya mudwahnya fasadat, sudah rusak. Nah, ini hati-hati Pak dengan hati ini. Dengan mudwah segumpal darah, kalau mudwahnya soluhat, maka pola pikirnya dia akan baik, kata-katanya akan baik, sikapnya akan baik, sifatnya akan baik, tindakannya akan baik. Tapi kalau mudwahnya fasadat, rusak, yang ada itu suudun. Ketika ada orang mau sukses, ini tidak boleh sukses. Kalau ini sukses, saya tidak sukses. Sehingga prinsipnya apa? Bahagiamu deritaku, deritamu bahagiaku. Kenapa? Karena mudwahnya fasadat, rusak. Bisa jadi setnya kota Malang itu disebabkan karena mudwahnya fasadat, hatinya busuk, tidak mau melihat orang lain sukses, tidak mau melihat orang lain bahagia. Karena kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, deritanya dia. Kenapa? Mudwahnya apa? Fasadat, hatinya rusak, hatinya busuk. Yang ada adalah ya Allah, ada orang datang ke kantor jam 6 karena mudwahnya fasadat. Paling ini ada masalah dengan keluarganya ini. Padahal itu baik Pak, datang jam 6. Gak segera pulang karena banyak pekerjaan, jam 8 malam belum pulang, dirasani lagi. Paling masalahnya belum selesai. Kenapa? Karena mudwahnya rusak, busuk. Maka dia tidak siap kesuksesan orang lain, dia tidak siap melihat kebahagiaan orang lain, dia tidak siap melihat orang lain itu tentram. Itu berarti hatinya busuk. Obatnya apa? Sholat, ngaji. Udah itu Pak. Ini banyak masih obat-obat lain. Terus ini masih panjang, ini masih satu ini. Mau sampai jam berapa ini? Nah makanya Pak, saya rugi datang dari Surabaya ke sini kalau saya tidak bisa mengatakan kulil haq walau karena moron. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Katakan yang hak walaupun pahit. Tapi jangan lupa, saya sudah nggak wali. Saya bilang busuk-busuk, saya guyon, nggak usah serius. Lah iya masa serius Pak, jam-jam tidur ya guyonan aja Pak. Maka kalau saya bilang hatinya busuk, hatinya rusak, ada yang marah dan tersinggung, berarti dia pelakunya. Gak usah tepuk-tepuk, gak usah noleh-noleh, saya guyon. Nah kita memang harus Bapak Ibu sekalian, ASN Kementerian Agama harus punya integritas. Kalau enggak, jangan di Kementerian Agama, cari kementerian yang lain, bukan di sini tempatnya. Dan itu tentunya semuanya harus diawali dari siapa? Diri sendiri. Saya ini teriak-teriak seperti ini Pak, konsekuensinya saya harus seperti itu. Maka kalau enggak, ya itu tadi, kamu maktanin dallahi antakulu malatafalun, itu Allah benci dan murka ketika saya teriak-teriak, wahai saudara-saudara jangan terima amplop misalnya, terima amplop.
Makanya saya kemarin itu rekrutmen petugas haji, nilainya saya cantumkan Pak semua Pak. Nilai administrasinya, nilai CAT-nya, dan ada masa sanggah. Mana ada di daerah lain, di dunia nggak ada masa sanggah itu. Hanya di Jawa Timur saya beri masa sanggah. Kalau ada merasa dirinya lolos kemudian tidak diloloskan, datang. Buktikan, pasti akan saya loloskan. Ini integritas. Termasuk yang sudah dinyatakan lolos, ternyata main-main uang saya pastikan akan saya coret dan saya gantikan dengan yang lain. Misalnya nanti karena merasa dibantu oleh kepala kantor misalnya, pas ngamplop. Kalau itu sampai terbukti pasti Pak saya coret. Urusan ibadah kok seperti ini. Uang itu memang enak Pak. Siapa yang tidak butuh uang? Ayo. Siapa yang tidak butuh uang? Semua butuh, tapi cara mendapatkannya dengan cara-cara yang halal. Dan godaan paling besar itu kanwil Pak. Siapa yang tidak mau deket-deket dengan kanwil itu? Kusamton, ya tidak dekat ya jauh Pak. Saya pertimbangkan ini karena gagal apa ke Pacitan apa ke Ngawi nggak tahu saya. Guyon jangan dimasukkan hati. Ayo Bapak Ibu sekalian, jadilah yang punya integritas, yad'una lil khair. Yang kedua apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada dirinya berbuat kebaikan, memberi manfaat, datangkan kebahagiaan, datangkan ketentraman, datangkan ketenangan kepada siapapun. Jangan bikin resah, jangan bikin orang tidak nyaman. Berarti bukan ASN yang punya integritas, yang tidak apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Pak, kita hidup di dunia apa Pak yang kita cari Pak? Sebentar lagi mati, bisa jadi setelah pidato ini saya mati Pak. Bisa jadi, terus apa yang kemudian bisa kita lakukan? Kalau tidak betul-betul kita persiapkan dengan baik, maka keberadaan kita itu memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, memberikan kebahagiaan kepada siapapun di lingkungan kita. Itu berarti ASN yang punya integritas, yang ya'muruna bil ma'ruf. Tidak perlu kemudian dengan kata-kata Bapak Ibu sekalian, hadirkan diri kita. Tapi saya yakin yang hadir di ruangan ini sudah ya'muruna bil ma'ruf. Tapi kalau kemudian keberadaan jenengan itu membuat orang lain resah, gelisah, tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia, dan itu pasti mengerjakan sesuatu tidak fokus. Kalau tidak fokus berarti hasilnya tidak tidak cocok, berarti pimpinan itu ada di situ. Kita carikan tempat yang lain. Hidup kita di dunia ini hanya dua Bapak Ibu sekalian tugasnya. Yang pertama adalah menjadi Abdullah yang selalu mengabdikan diri kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Yang kedua apa? Khalifatullah, memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan, ciptakan sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun untuk kebaikan. Jadi tugas kita itu hanya dua, enggak jadi Abdullah dan menjadi Khalifatul. Saya yakin kalau sudah menjadi Abdullah yang yad'una lil khair, kemudian ya'muruna bil ma'ruf, maka akan menjadi Abdullah yang akan menjadi Khalifatullah yang akan mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Tapi kalau keberadaannya kemudian kapan ya orang ini mau dipindah? Bahkan ada yang lebih radikal lagi, maki umurnya dipanjangkan oleh Allah misalnya. Ada yang seperti itu. Itu saya pastikan berarti dia tidak bisa menjadi Abdullah yang baik, tidak bisa menjadi Khalifatullah yang baik. Keberadaannya tidak dikehendaki. Tapi orang yang ASN yang betul-betul bisa menjadi
Abdullah dan Khalifatullah, keberadaannya itu diterima dengan lapang dada, kepergiannya ditangisi. Kenapa? Karena bawa hutang banyak. Lah sekarang tinggal kita ini sudah muhasabah diri. Apa kita ini Abdullah yang baik, apa kita Khalifatullah yang baik? Muhasabah diri, nggak usah noleh kiri kanan. Waktunya sekarang kita introspeksi diri. Apakah kita ini ASN yang punya integritas, yang bisa mampu menjadi Abdullah yang baik, menjadi Khalifatullah yang baik, yang yad'una ilal khair, yang ya'muruna bil ma'ruf. Udah, nggak usah noleh-noleh. Renungkan. Muhasabah. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, hidup kita ini hanya sebentar. Kalau keberadaan kita tidak bermanfaat, keberadaan kita tidak memberikan kebaikan, kalau keberadaan kita ini membuat orang lain tidak bahagia, kemudian tujuan hidup kita ini apa Bapak Ibu sekalian? Maka gagallah kita sebagai siapa? Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Dan saya yakin yang hadir hari ini pingin masuk surganya Allah semua kan? Ada yang pingin masuk nerakanya Allah? Acung tangan Pak. Saya tidak mau ikut sambil. Semua saya yakin. Maka jadilah Khalifatullah dan Abdullah yang baik. Abdullah yang baik, Khalifatullah yang baik, tidak membuat keonaran, tidak membuat keresahan, tidak suka memfitnah, tidak suka mencaci, tidak suka memaki, tidak suka bully-bully, nggak suka ngerasani. Hati-hati ibu-ibu tuh. Ada yang jilbabnya ganti. Tuh, sini. Ngajak yang lain membahas jilbabnya orang yang beli sendiri. Oh, paling kredit itu. Sudah, hentikan itu Bapak sekalian. Itu bukan Khalifatullah yang baik, itu bukan Abdullah yang baik. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran atau keburukan, kejelek. Bahtiar, jangan korupsi, jangan gratifikasi, jangan pungli, jangan mencaci orang, jangan memfitnah orang. Ke dirinya Pak, ya dirinya. Yanhauna 'anil munkar. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mampu yanhauna 'anil munkar, lagi-lagi berarti kita bukan Abdullah yang baik, bukan Khalifatullah yang baik. Makanya ayo, seperti yang disampaikan oleh beliaunya, dan saya mengajak, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, datang. Senangnya kita ini kan lapor ke kakak-kakak ya. Kemana? Kajari, Kapolres, Kapolda, Kajati ya. Ada apa-apa senang membuat itu. Dumas, ya Rabbi. Itu mungkin memang kalau tidak membuat orang lain resah itu mungkin tidak bahagia itu. Atau memang diciptakan di tanah sengketa dulu itu. Lah apa? Diciptakan dari tanah apa misalnya itu. Makanya ayo, kalau ada hal-hal yang perlu datang, mohon maaf Pak Bahtiar, sampean tuh mesti jangan. Saya kan senang Pak, betul. Karena saya inilah manusia mahalul khata' wan nisyan. Saya bukan orang yang sempurna. Apa ada jaminan kalau kanwil sempurna? Enggak, bisa jadi kanwil itu yang paling banyak dosanya Pak. Kenapa? Ya karena yang diurus banyak Pak. Atau bisa jadi saya nyakiti perasaan orang. Tapi kalau di sini enggak, saya sudah pamit guyonan, masa guyonan mau sakit kan enggak Pak. Yanhauna 'anil munkar.
Dirinya. Kalau setiap dirinya mencegah kemungkaran, maka tidak ada kemungkaran. Maka saya bicara tentang internal ini, Pak. Internalisasi diri ya, penguatan kepada diri kita setiap individu ini. Maka insyaallah integritas bisa bicara tentang saat ini bukan mengumpulkan eviden itu, Pak. Aduh, itu nomor 27 itu. Dapat penghargaan itu nomor 27. Tapi keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat itulah zat'i. Dulu ketika kita kecil, ya Allah, orang tua kita itu zat'i diajari kejujuran. Orang tua kita itu zat'inya luar biasa, Pak. Artinya kalau sekarang bicara saat ini mengajaran orang tua kita mulai dulu itu jujur, kan begitu, jujur kan gitu, Pak. Orang Madura bilang kacong ya. Nah kalau sekarang kemudian formalitas, karena kita ini memang punya tugas dan tanggung jawab, ini mengajarkan kepada kita apapun yang kita lakukan perencanaannya. Apa yang direncanakan lakukan, yang sudah dilakukan laporkan, kan itu aja, Pak. Nah perencanaannya harus, ketika bicara tentang perencanaan tentunya mulai ada rapat perencanaan, ada undangannya kan gitu, Pak. Ada berita acaranya, ada fotonya, ada daftar hadirnya, kan cuma itu sebenarnya itu, Pak, eviden-eviden yang perlu kita. Nah, agar program-program itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa cepat dipahami, buatlah inovasi-inovasi tadi itu. Kalau ingin membangun efektivitas dan efisiensi dan menghindari kecurangan-kecurangan, buatlah lentera, kan gitu aja, Pak. Itu pendekatan, itu cara, itu metode untuk efektivitas, efisiensi dan menghindari kecurangan-kecurangan. Sesungguhnya kan sama, Pak. Walaupun tidak ada itu, kalau kita layani dengan baik kan selesai, Pak. Tapi hidup kita ini kan sekarang butuh kecepatan dan juga bagian dari perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau itu tidak dilakukan berarti kita ini ketinggalan ya. Dulu zamannya Wali Songo nggak ada kayak ini, Pak. Kenapa? Tidak ada telepon, pakai telepati. Mau rapat, ya ini nyambung. Kenapa sekarang tidak ada telepati? Dosanya terlalu banyak. Sehingga ada Dulu itu Wali Songo kalau mau rapat nggak ada telepon, Pak, nggak ada telegram, nggak ada Facebook, nggak ada ini, nggak ada. Tapi bisa kumpul itu karena telepati, nyambung, Pak. Jadi ngomong di sini nyampe ke sana itu. Kalau kita nggak bisa, kenapa? Ada hijab. Apa hijabnya? Gimana tidak? Dosa. Ada temennya berprestasi dirasain, hele paling nyogok. Kan nggak ada benernya. Kenapa? Kan tadi di mutwahnya fasadat. Nah kalau sudah mutwahnya fasadat itu sama dengan menempelkan daun di mata kita, maka dunia ini menjadi gelap. Kalau dunia menjadi gelap, Pak, ya nggak ada orang bagus dibilangin jelek. Kenapa? Ya matanya sudah gelap. Ada orang bagus jelek dibilangin baik. Kenapa? Ya matanya gelap. Tapi nggak ada di sini, sana Pak yang ada. Di sini baik-baik. Kota Malang kok dilawan. Ayo Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bangun sunnah integritas seperti yang sampaikan, kita tidak akan mati kelaparan, kita tidak akan mati kekurangan, kita tidak akan mati kemiskinan. Allah pasti mencukupi kebutuhan manusia, tapi belum tentu memenuhi keinginan manusia. Catat, Allah pasti mencukupi kebutuhan manusia, tapi belum tentu memenuhi keinginan manusia. Tapi yang tahu butuhnya kita siapa? Hanya Allah, Pak. Kalau keinginan ya kita. Makanya keinginan kita belum tentu dipenuhi. Punya satu pingin dua, punya dua pingin tiga, punya tiga pingin empat. Mobil, jangan mikir yang lain-lain. Ya mobil, Pak. Punya mobil satu pingin mobil dua. Sampean ketawa senang, itu apa maksudnya? Kok seperti orang muka safa aja bisa nembak pikiran saya ini.
Allah pasti mencukupi kebutuhan kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan berharap kepada selain Allah, apalagi berharap pemberian manusia. Itu sama, berharap pemberian manusia itu sama dengan menafikan keberadaannya Allah. Ini Allah Pak, kita kan kufur tidak terasa, menjadi musyrik tidak terasa, menjadi orang syirik tidak terasa. Makanya hati-hati itu. Gimana ya, gaji saya tidak cukup. Nah itu hati-hati itu. Berarti sampean itu bergantung kepada agama. Padahal surat Al-Ihsasnya itu Allahu so, Allah tempat bergantung, bukan gaji somat, kan gitu Pak. Tukin somat, gaji somat, 13 somat kan ya. Allahu so, pasti dicukupi. Ketika rezeki kita tidak ada, pasti dicabut. Karena rezekinya tidak mungkin rezekinya saya sendiri, anak saya sendiri, istri saya sendiri, rumah sendiri, mobil sendiri, tidak mungkin tertukar Pak. Dan ini sudah saya alami. Saya tidak mau cerita sesuatu yang tidak pernah saya alami. Saya ini PNS Pak, dan saya tidak punya pekerjaan lain, tapi saya bisa mengkuliahkan dan menikahkan 13 orang. Logikanya gimana? 5 orang bersamaan kuliah Pak. Kalau itu memang rezekinya tidak sendiri-sendiri, rezekinya saya mau bayar dari mana Pak? Makanya jangan pernah ragu ya terkait dengan rezekinya Allah. Nah karena ragu-ragu itu menjadi orang tidak punya integritas, berharap kepada selain Allah. Ada kesempatan, peluang, pungli, gratifikasi, korupsi. Ya karena tadi itu Allah pasti mencukupi kebutuhan kita, tetapi belum tentu memenuhi keinginan. Keinginan itu hawa nafsu. Kalau kebutuhan itu Allah lah yang tahu kebutuhan kita. Maka syukuri. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah. Menurut Allah, bukan menurut kita Pak. Jadi ditempatkan di tempat yang jauh Kok nggak jawab Pak? Ditempatkan di tempat yang jauh karena itu yang terbaik menurut Allah. Kalau manusianya keinginan dekat dengan ruh, tapi kan Allah yang tahu butuhnya kita. Nah, kalau tidak mau maknai seperti itu Pak, kalau jenengan ditempatkan di tempat yang jauh, nanti begini, saya ini kan sudah lama mengabdi, prestasi saya ini banyak, pengalaman udah banyak, kenapa saya dipindah? Apa salah saya? Apa kurang saya? Namanya kurang ajar. Kenapa? Tidak percaya kepada takdir Allah. Karena apapun yang terjadi itu karena kehendak Allah. Gak ada yang keinginan manusia, kehendak gak ada Pak. Contohnya ada teman saya itu sudah dapat SK mau dilantik, gak jadi. Kenapa? SK-nya bukan dari Allah, buatan manusia. Ini toncoh ini Pak. Ya, kalau contoh kan biasa, ini toncoh ini. Jadi yang ditempatkan di jauhnya itu yang terbaik menurut Allah. Kadang sudah ngabdi lama, prestasinya banyak, sudah senior, tidak diangkat-angkat, tidak ada promosi. Protes sama Allah, ya Allah, saya ini kurang apa? Ya kurang ajar itu Pak. Lah iya, saya ini kurang apa? Salah apa kok nggak diangkat-angkat? Ingat Bapak sekalian, apapun yang terjadi itu karena kehendak Allah. Kehendak Allah Pak. Maka dimanapun kita itu suku, jabatan itu ujian Bapak Ibu sekalian. Musibah itu juga ujian. Kalau sakit bersyukur Pak enggak? Bersyukur Pak enggak? Ya bersyukur Pak. Gimana nasibnya dokter? Gimana sampean tuh? Ya Allah, mudahkanlah, perbanyak rezeki kami ya Allah. Itu doanya dokter. Apa maksudnya? Ya perbanyak orang sakit Pak. Lah itu punya anak, punya istri, nanti dia menafkahi anak dan istrinya, bersyukur. Makanya sampean harus bersyukur, sudah bersedekah ke dokter untuk biayai anak dan istri, berarti sampean nih menafkahi anak dan istrinya Dok. Kenapa mau diruwet-ruwet dipikir-pikir Pak? Nah kita ini kan kadang ya Allah itu unik cara menghidupkan umat.
Kalau bannya meletus bersyukur. Itu doanya tukang tambal ban diterima, ya Allah lancarkanlah rezeki kami ya Allah. Kan sama, letuskanlah ban-ban ya Allah. Kan gitu Pak. Nah nanti sampean bayar, anak istrinya dinafkahi dari bayarnya ban. Itu biasanya orang yang kurang sedekahnya diletuskan terus bannya sama Allah supaya bersedekah. Guyon, jangan dimasukkan hati. Kalau ada yang marah dan tersinggung, hatinya dan jiwanya sakit tuh, bawa ke lawang. Ini ayo, makanya ayo sekalian, musibah nikmat syukuri semua ujian. Ada orang itu bisa lolos dengan musibah, tapi ada yang tidak lolos dengan diberi nikmat ujian. Jadi bupati korupsi, jadi gubernur korupsi, itu namanya nikmat yang tidak bisa diuji dengan nikmat yang tidak bisa dilalui Pak. Makanya sekali lagi syukuri apapun yang terjadi, itu yang terbaik menurut. Apalagi Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani umatnya sekiranya umatnya tidak mampu. Lah kita ini berarti seperti saya misalnya Pak, ketika dari Probolinggo ke Jember, ngapain Pak hanya makan sepiring dari Probolinggo? Rumah saya di Payaton, dipindah ke Jember. Jauh Pak, PP 400.000. Kalau tiap minggu pulang 4 kali 4 berapa? 1.600.000. Nah kalau di Payaton enggak Pak, tiap malam kelonan dengan istri. Kalau itu nunggu seminggu Pak. Nah kalau itu tidak karena Allah, dan itu yang terbaik menurut Allah, kalau tidak dimaknai seperti itu, bisa jadi saya tidak jadi kanwil Pak. Ternyata saya jadi kanwil itu harus lewat Jember. Makanya harus husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah. Ini yang jauh-jauh, yang orang Probolinggo taruh di Kota Malang Kalau sampean tetap di Probolinggo, temennya hanya orang Probolinggo Pak. Tapi kalau taruh di Kota Malang, temennya nambah teman orang Kota Malang. Jadi kalau suatu saat mau keliling-keliling ke Malang, kemalaman bisa nginep di Kota Malang di temennya, kan enggak? Itu plus kopi, roti, makan pagi dan makan siang kalau tidak malu. Lah ya, makanya semua itu adalah harus husnud. Itu yang terbaik menurut Allah, dan jangan pernah minta jabatan. Saya mesti ingat dawuhnya guru saya. Kalau pingin dikejar jabatan, jangan ngejar jabatan. Kalau pingin dikejar harta, jangan ngejar harta. Kalau dikasih sedikit bersyukur, karena pertanggungjawaban di akhirat sedikit. Tapi kalau banyak, jangan senang, jangan bahagia. Pertanyaannya di akhirat banyak. Milih sedikit apa banyak? Dasar Toma. Guyon, jangan dimasukkan hati. Bapak sekalian yang berbahagia, mungkin ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah guyonan. Jangan marah, jangan tersinggung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pantun nggih. Siang hari makan kuaci, sambil ngaji barang Bapak Suji. Kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga ilmunya menjadi inspirasi. Satu lagi nggih. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di dahan jati. ASN Kota Malang, no gratifikasi. Integritas selalu di hati. Disilahkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Malang dan Bapak dipakai nggih Pak? Dibuka Pak, tulisannya biar kelihatan. Dibaca Pak.
daripada saya baca sendiri. Wah, disuruh baca saya. Hei, baca sendiri. Udah, kelihatan? Yang enggak kelihatan nanti saya jalan lihat. Apa nih bacaannya nih? Baca Gus. Integritas adalah gaya hidup, bukan sekedar jargon. Oke, terima kasih. Integritas tujuan hidup kita, integritas kemuliaan kita, integritas harga diri kita, integritas kehormatan kita. Lebih banyak di sambian itu saya. Terima kasih Bapak Kakanwil. Dan dilanjutkan launching aplikasi Lentera kepada Bapak Kakanwil dan Bapak Kepala Kantor. Kita hitung bersama-sama nggih. 3, 2, 1. Launching aplikasi Lentera. Sekali lagi kita beri aplaus bersama. Laporan elektronik kinerja terpadu Kementerian Agama Kota Malang. Lentera, sistem laporan elektronik kinerja terpadu yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan kinerja pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Malang. Merupakan aplikasi berbasis web dan mobile, Lentera menyajikan beragam fitur unggulan yang terintegrasi dalam satu platform, menjadikan proses evaluasi kinerja lebih efisien dan transparan. Mulai penyusunan perjanjian kerja dan rencana hasil kerja yang terukur, pencatatan pelaporan aktivitas pegawai secara digital dan terstruktur, monitoring kinerja pegawai oleh atasan secara real-time, penyimpanan file dokumen terorganisir dalam satu tempat yang aman dan rapi. Dengan fitur pelacakan dan pelaporan yang komprehensif, Lentera memastikan pengelolaan kinerja berjalan secara optimal dan profesional. Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok akan ada pelatihan untuk aplikasi Lentera ini. Ini saya buat karena beberapa kali kawan-kawan pada saat mengerjakan e-kinerja itu integritasnya kurang teruji karena saya dikirimi link kosong. Saat saya klik ternyata hanya folder kosong. Makanya setiap ini khusus untuk kawan-kawan kantor Kemenak Kota Malang, setiap kali melakukan pekerjaan itu bisa langsung diupload dan nanti pada saat melaporkan di e-kinerja otomatis tinggal ngambil link di laporan-laporan itu sehingga tidak lagi ada dusta di file e-kinerja. Ini salah satu bentuk upaya kita untuk terus memperbaiki integritas kita bersama. Terima kasih. Dilanjutkan penghargaan kepada Kepala Mandua Kota Malang dan 7 ASN perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Kepada nama yang kami sebut berkenan maju ke depan. Bapak Said Mahfud, M. Nur Hidayah, Hanjiono Susetyo, Rudianto, Iin Nurjana, Ika Sohiha, dan Dian Harija.
Kami persilakan untuk berkenan maju teman-teman yang sudah dipanggil. Pak Kanwil, ini izin. Jadi kaos ini saya membeli sendiri dengan uang kantong saya sendiri. Saya kepingin menghibur kawan-kawan ini yang sudah jungkir balik. Tentu lebih banyak lagi, tapi ya disesuaikan dengan kantong dulu sementara. Moga-moga ke depan saya bisa memberi penghargaan untuk semuanya. Dan ini tambah satu lagi untuk yang berhasil ZIWBK, untuk Pak Sam, seharusnya tidak hanya untuk Pak Sam tapi untuk yang lain. Biasanya Pak Sam yang ngongkon-ngongkon toh mestinya, tapi ya wakil. Ya nanti kalau semua saya kasih, ya moga-moga saya kaya raya dan bisa memberi semuanya. Jadi saya ingin meneguhkan kepada kawan-kawan semua bahwa bagi kami integritas adalah gaya hidup, bukan hanya sekedar mengejar WBK. Dan ini memang sengaja saya berikan kepada kawan-kawan staf, kawan-kawan kasih saya suruh beli sendiri. Ya. Untuk apa? Untuk membangun semangat agar tidak ngelokro. Moga-moga tujuan kita tidak sesederhana mengejar WBK, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil. Kita semua bekerja untuk Allah lillahi ta'ala.